Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenai pecahan. Sebelumnya di kelas 4 materi ini sudah pernah dibahas. Tapi sekarang kita akan ulas kembali lebih mendalam. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Dipecah atau dibagi menjadi beberapa. Bentuk umumnya A per B. A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Dengan syarat A dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai A-nya ini tidak boleh 0 dan B juga tidak boleh 0. Nah, bagaimana menentukan pecahan berdasarkan gambar? Perhatikan gambar berikut. Gambar nomor 1, ada satu balok dibagi menjadi 3 bagian, 2 diarsir dan satunya tidak. Gambar kedua, ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Ingat, untuk menentukan pecahan berdasarkan gambar, perlu diingat dua hal berikut. Daerah diarsir akan kita tentukan sebagai pembilang. Daerah keseluruhan kita tentukan sebagai penyebut. Jadi untuk nomor 1, daerah yang diarsir itu ada 2. Berarti ini kita gunakan sebagai pembilangnya. Kemudian jumlah keseluruhan ini disebut sebagai penyebut. Berarti untuk nomor 1, bentuk pecahannya adalah 2 per 3. 2 yang diarsir, 3 total seluruhnya. Untuk gambar yang kedua, bentuk pecahannya ada 3 daerah yang diarsir. Berarti pembilangnya adalah 3. Kemudian total keseluruhannya adalah 8. Berarti bentuknya adalah 3 per 8. Nah, sampai di sini paham nggak anak-anak? Gampang kan menentukan pecahan berdasarkan gambar? Sekarang mari kita bahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ada beberapa jenis pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa ini contohnya 4 per 5, 2 per 7, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya 2 1 per 4, 1 3 per 5. Kemudian pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. 2,4, 0,7, 1,5, dan lain-lain. Yang keempat, pecahan persen atau sering disebut dengan per 100. Lambangnya seperti ini. 5% artinya 5 per 100. 24% artinya 24 per 100. Yang kelima, pecahan per mil atau sering disebut dengan per 1000. Lambangnya seperti ini, hampir mirip dengan persen. 7 per mil artinya 7 per 1000. 45 per mil artinya 45 per 1000. Jadi seandainya misalnya kita disuruh menentukan bentuk pecahannya, sudah bisa ya anak-anak ya, karena sangat gampang. Oke, kita lanjut mengubah pecahan. Nah, yang pertama, pecahan biasa kita ubah ke desimal. Contoh 2 per 4. Dari mana kita tahu hasilnya? 2 per 4 sama dengan 0,5. Perhatikan pola berikut ini. Ini adalah bentuk pembagian yang di waktu kelas 4 sudah pernah dipelajari. Jadi kita bentuk dulu 2 per 4 artinya 2 dibagi 4. Karena 2 dibagi 4 tidak bisa, sehingga kita pinjam 0, ini kita pinjam 0, kita tulis di atasnya 0, 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4 sama dengan 20, hasilnya 0. Jadi 2 per 4 itu sama dengan 0,5. Yang kedua, mengubah pecahan biasa ke campuran. 5 per 2 kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah perhatikan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu 2. Sekarang kita cari perkalian 2 yang mendekati 5. Kira-kira berapa ya? Itu 2. 2 kali 2 sama dengan 4.
Padahal di sini diminta 5, berarti kurang berapa? Kurang 1 lagi. Jadi 2 kali 24 tambah 1, 5. Maka bentuknya adalah 21/2. Contoh yang kedua, 17/5. Perhatikan. Kita lihat di bawahnya 5, penyebutnya 5, di sini tetap 5 ya. Sekarang kita cari perkalian 5 yang mendekati 17, yaitu 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Tambah berapa supaya 17? Tambah 2. Berarti hasilnya 17/5. Sama dengan 32/5. Bentuk yang ketiga adalah pecahan biasa kita ubah ke persen. Yaitu 4/5 kita ubah ke persen. Ingat, persen itu artinya per 100. Berarti penyebutnya kita ubah menjadi 100. Nah sekarang 5 dikali berapa supaya 100? Itu 5 kali 20. Nah kalau pecahan apabila di bawah dikali 20, maka di atas juga kali 20. Jadi pembilang dan penyebut perkaliannya harus sama. Karena tadi penyebutnya kita kalikan 20, maka pembilang juga dikali 20. 4 kali 20 sama dengan 80. 5 kali 20 sama dengan 100, yaitu 80/100 atau 80%. Sama dengan bentuk yang kedua ini ya. Kita kalikan penyebutnya menjadi 100. Itu 10 kali 10, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 10. Maka hasilnya 30/100 atau 30%. Yang keempat, mengubah pecahan biasa ke per mil. Ingat, tadi per mil yaitu per 1000. 25/50 kita ubah ke pecahan per mil. Artinya 50 harus kita ubah menjadi 1000. 50 dikali berapa supaya 1000? Yaitu 50 kali 20. Maka pembilang juga kita harus kalikan dengan 20. Hasilnya 500/1000. Kita bisa dituliskan 500 per mil. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang ya cara mengubahnya. Kalau ada yang kurang paham, nanti boleh ditanyakan kembali ya ke Bu Devi melalui WA pribadi. Sekarang kita lanjut bagaimana operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan ada 4 ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk sekarang kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Kita perhatikan contoh nomor 1. 4/3 tambah 2/4. Ada 2 cara untuk mengerjakannya. Cara yang pertama, kita menentukan KPK. Bagaimana menentukan KPK? Kita lihat kelipatan 3 dan 4. Atau perkalian 3 dan 4. Perhatikan, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kelipatan 4-nya 4, 8, 12, 16, 20, 24. Kita lihat angka yang sama. Ternyata ada angka 12 dan 24. Kita ambil nilai yang paling kecil. Nilai yang sama tadi tapi yang paling kecilnya, yaitu 12. Oke. Jadi kita tentukan KPK-nya sekarang ada 12. Nah, perhatikan tulisan merah di bawah ini. Jadi kita tadi sudah menentukan KPK-nya 12. Sekarang mari kita selesaikan. 12 itu dibagi 3. Hasilnya 4. 4 dikalikan dengan 4, yaitu 16. Sekali lagi, 12 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? 4. 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 16. Maka 16/12. Yang kedua, 12 dibagi dengan 4. Hasilnya 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka dapat 16/12. Sekarang tinggal dijumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama, tidak perlu lagi dijumlahkan. Yang bawahnya, hanya atasnya saja. Jadi 16 tambah 6 sama dengan 22/12. Sampai di sini sudah benar. Tapi bisa nggak kita ubah ke pecahan campuran? Bisa.
Ingat tadi caranya, penyebutnya tidak akan berubah, tetap. Kita cari perkalian 12 mendekati 22, yaitu 1. 12 kali 1, 12. Tambah berapa supaya 22? Tambah 10. Nah, ada cara yang kedua, yaitu bentuk perkalian kupu-kupu atau metode kupu-kupu. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan. Jadi, penyebutnya kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali 4. Langsung ya, berarti 12. Nah, kemudian kupu-kupunya, perhatikan. Kita ambil salah satu sayapnya. Jadi yang ini, nih. 4 kali 4. Perhatikan ya yang Budi lingkarin. Sama dengan 16. Kemudian 2 kali 3. 6. 16 tambah 6 sama dengan 22 per 12. Disederhanakan 1 10 per 12. Jadi hasilnya sama ya dengan yang tadi. Nah, tergantung kalian lebih gampang yang mana. Cara pertama mencari KPK atau cara yang kedua bentuk perkalian kupu-kupu. Nah, berlaku untuk pengurangan. Kalau tadi penjumlahan sudah, sekarang kita pengurangan. 4 per 2 dikurang 2 per 6. Kali ini Bu Devi menggunakan metode kupu-kupu. Berarti langsung ya. Kita kalikan 2 kali 6 sama dengan 12. Ya. Itu penyebutnya. Sekarang kita kalikan sayapnya, kupu-kupunya tadi. 4 kali 6, 24. 2 kali 2, 4. Karena ini pengurangan, berarti di sini juga harus dikurangi. 24 kurang 4 sama dengan 20 per 12 atau 18 per 12. Oke, sama halnya untuk nomor 3. Bedanya ini berbentuk pecahan campuran. Nah, kalau ada pecahan campuran berarti terlebih dahulu kita sederhanakan. Masih ingat ya menyederhanakan pecahan campuran? Perhatikan yang mau dibuat. 82 per 5 dikurang 9 per 3. Campurannya kita ubah dulu ke pecahan biasa. 5 kali 8, 40, tambah 2, 42 per 5. Inilah bentuk pecahan biasanya. Dikurang dengan 9 per 3. Nah, sama dengan yang tadi, Bu Devi menggunakan metode kupu-kupu di sini. Jadi, 5 kali 3, 15. Kemudian 42 kali 3, hasilnya 126. 9 kali 5, hasilnya 45. Jadi, dapatlah hasilnya 81 per 15. Atau bisa diubah ke campuran 5, 6 per 15. Oke, bagaimana? Mudah ya untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang, kalian boleh mengerjakan soal latihan yang ada di buku matematika kalian, halaman 5 dan halaman 7, tetapi bagian yang ini aja. Kerjakan penjumlahan atau pengurangan di bawah ini. Jadi di halaman 5 itu soalnya ada 2 bagian, kalian ambil yang paling bawahnya. Halaman 7 juga seperti itu. Jadi ada 2 bagian, yang satu melengkapi, yang satu kerjakan pengurangan. Jadi kalian mengerjakan yang paling bawahnya ya. Kemudian halaman ke-8 asik mencoba. Nanti setelah kalian menjawab halaman 8, kalian akan menemukan satu kata dari kode jawaban tersebut. Oke, demikian. Apabila ada yang kurang dipahami, nanti boleh ditanya Bu Devi lagi di WA pribadi. Semangat, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih.